Mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra melalui akun media sosialnya mengkritik para menteri pembantu presiden yang memberikan penjelasan bertele-tele mengenai status kewarganegaraan Archandra Thahar. Berikut beberapa pernyataan Yusril di akun media sosial Twitter. Presiden sampai salah mengangkat menteri yang ternyata telah kehilangan status WNI-nya adalah tindakan yang memalukan. Selanjutnya, anehnya para menteri pembantu presiden memberikan penjelasan bertele-tele mengenai status kewarganegaraan Archandra Thahar. Berikutnya Yusril menulis, tak kurang anehnya adalah penjelasan Menkumham yang seolah-olah tidak mengerti hukum kewarganegaraan RI. Sungguh amatiran mengurus negara. Terakhir Yusril menulis, jangan biarkan negara ini amburadul, jadi bahan olok-olok dan tertawaan bangsa-bangsa lain. Kita harus punya harga diri. Ya, ini ada kritik dari Yusril yang juga mantan Menkumham. Ini amburadul, Menteri Hukum HAM yang sekarang seperti tidak mengerti hukum di RI. Benar tidak seperti itu? Saya kira gini, pertama kan suasana kita hari ini itu kan suasana yang penuh keterbukaan. Media sosial dengan mudah mengkomunikasikan dan dengan cepat juga direspon dan dengan cepat juga menyebar. Jadi ada yang positif, ada juga yang kurang pas. Tapi yang ingin saya katakan adalah secara normatif pemerintahan ini tidak berjalan amburadul seperti saudara Yusril katakan. Saya kira berjalan sesuai dengan garisnya. Bahwa ada hal-hal yang keliru, salah ya, baik di tingkat kementerian atau di bawah tingkat kedirjenan dan staf di bawahnya lagi, itu kan senantiasa dikoreksi. Bahkan kemudian ketika keputusan presiden yang kemarin ternyata juga informasinya tidak sempurna, maka kemudian dilakukan corrective action oleh presiden. Jadi terlalu cepat juga mengambil kesimpulan bahwa negara ini diatur secara amburadul. Saya kira kita berjalan dengan baik sesuai dan masih konstitusional. Saya juga mengikuti bahwa presiden telah melanggar undang-undang. Saya kira enggak, belum sampai di batas itu. Jadi apa yang terjadi hari ini, kemudian ada menteri-menteri yang sifatnya defense, ya mungkin karena ingin mengatakan apa yang telah diputuskan presiden itu sesuatu yang benar. Memang yang menjadi persoalan di kita adalah seperti itu. Yang menjadi persoalan di kita yang mungkin saya bisa setuju dengan Pak Yusril adalah orang takut untuk mengatakan yang benar atau lebih suka mengatakan yang populer saja. Kalau mengatakan yang benar itu sekalipun pahit tapi dia dikhawatirkan. Nah, kalau posisi kami sebagai penasehat yang memberikan nasdem kepada presiden, apapun kami berikan pada presiden, sepahit apapun kami berikan pada presiden. Jadi apakah presiden mau terima atau tidak itu bergantung pada beliau. Tapi selamanya kami akan mengingatkan bahwa ini tidak konstitusional, yang ini oke, yang ini berbahaya, ini nanti kita akan masuk di perangkap dan sebagainya. Tentu posisi kami berbeda dengan para pembantunya. Jadi Anda merasa saat ini sudah cukup baik dalam hal misalnya perekrutan menteri? Ya, itu kan prerogatif presiden. Pasti kan ada pertimbangan yang sifatnya sangat subjektif presiden yang dimiliki oleh presiden, dan seperti saya katakan tadi, presiden punya background sendiri dan mengenal masing-masing dengan berbeda-beda. Endorsement itu bisa bermacam-macam seperti tadi Bung Wahyu sampaikan. Ada si A yang mengatakan, ada lembaga yang mengatakan, dan seterusnya, atau orang dan kedekatan-kedekatan tertentu. Tetapi tidak semuanya presiden dengan menelan begitu saja, tidak. Tentu beliau akan mencari yang terbaik bagi bangsa ini, yang terbaik untuk kabinetnya. Jadi menurut saya janganlah kita mencoba berspekulasi untuk mengatakan presiden seperti tadi diatur secara amburadul.
tidak rapi, tidak teratur, saya kira tidak begitu. Oke, Pak Wahyu, sebenarnya kalau berdasarkan pengalaman Anda, misalnya pada saat era Gus Dur begitu ya, itu bagaimana sih proses perekrutannya? Apakah tadi harusnya ada barrier yang harus dilakukan, ada pihak-pihak yang harus dilibatkan begitu, termasuk One Team Press sendiri? Kalau suasana politik pada waktu itu kan suasana transisional ya, baru Gus Dur menjadi presiden di partai yang tidak berkuasa pada waktu itu, ya, di mana Bu Megawati dengan PDIP yang memenangkan pemilu justru tidak jadi presiden. Nah, untuk itu kan Gus Dur diusung oleh beberapa kelompok yang terutama di MPR itu melalui yang namanya Poros Tengah. Maka ya semua ini kan menanam jasa, nanam budi semuanya, dan Gus Dur berutang budi. Nah, waktu itu ada politik untuk membayar semuanya itu dengan mempertimbangkan politik balas budi. Iya, politik balas budi itu realitas politik yang harus diakui. Dia mempertimbangkan masukan dari Pak Amin Rais pada waktu itu, menerima masukan dari tokoh-tokoh politik yang lain, dari Bu Megawati, kemudian jadi tokoh-tokoh agama, ya kan? Semua dirangkum, yang kemudian pada akhirnya adalah keputusan finalnya adalah bagaimana apa yang dirasakan mantap oleh presiden setelah melakukan. Kalau Gus Dur karena kiai, setelah salat istikharah, setelah apa segala macam. Tapi memang karena situasi pada waktu itu juga tidak terlalu tersedia waktu yang cukup lama, sehingga ada juga yang kesannya memang tergesa-gesa, sehingga kemudian ya sudah kita lihat aja bagaimana dia memimpin kementeriannya atau kabinetnya, yang memimpin departemennya. Kalau nggak benar ya dicopot gitu aja, kok repot kata Gus Dur. Nah, cuman ini yang menarik kalau di sini adalah kalau terjadi ada menteri yang punya status dui keluarga negara, ini baru pertama kali terjadi dalam sejarah Republik. Dan yang menarik memang sudah diputuskan oleh Pak Presiden, oleh Presiden Jokowi untuk kemudian diberhentikan dengan hormat. Ya kan, ini juga untuk menghindari resiko yang tadi sempat disindir Pak Soeharto adalah kalau sampai didiamkan malah repot untuk presiden, nanti dianggap melakukan pembiaran terhadap menterinya yang melanggar undang-undang kan gitu. Iya, ya kalaupun politik balas budi, bukankah seharusnya itu tetap ada dilakukan cek dan recheck sebelum bisa dilantik kan Pak Soeharto? Oh iya, tentu. Kalau saya berkaca pada pengalaman saya ketika saya direkrut oleh Pak SP pada waktu itu, ya memang saya dapat clearance dari, sekalipun partai yang mengusulkan, saya dapat clearance dari BIN pada waktu itu, kesehatan juga harus dapat clearance, dan sumber-sumber yang lain, baru kemudian wawancara dengan beliau dan wakil presiden. Jadi memang ada prosesnya seperti itu. Dan sekarang juga ada proses wawancaranya, kemudian proses rekrutmen dari sisi siapa dia dan apakah pernah melanggar undang atau tidak, melanggar hukum atau tidak, itu saya kira standar itu tetap dipakai oleh semua presiden. Semua ngecek kok semuanya. Semua dicek. Nah, kalau misalnya sampai kebobolan seperti ini, apa yang salah? Apakah memang itu informasinya memang tidak tercium sebelumnya, tidak sampai, atau memang ada pihak-pihak yang tidak memang memunculkannya atau sengaja menyembunyikannya? Saya kira ini kalau melihat ke belakang seperti beliau sampaikan itu, ini kan ada soal kejujuran, soal moralitas di sana, ya kan. Tetapi itu mungkin yang tidak terungkap. Kalau saya justru ingin mengingatkan kita semua bagaimana nasib beliau ini, Bung Archandra Tahar ini kan. Sekarang kalau memang posisinya adalah dual citizens dan kemudian sekarang juga tidak diakui sebagai WNI misalnya, dan kemudian otomatis juga hilang status kewarganegaraan Amerikanya karena menjadi pejabat publik di negara lain, itu kan juga menjadi persoalan dia yang juga harus kita selesaikan. Jadi jangan kasihan anak bangsa yang sukses dengan 3 orang yang juga punya potensi gitu, kemudian menghadapi masalah dan kita biarkan. Saya kira itu juga tidak adil buat dia. Apalagi dan barangkali dia juga orang yang bagus ya. Iya, dia orang yang bagus. Saya kira kompeten. Dia tidak punya cacat yang lain menurut saya. Saya kira itu kalau semuanya bisa diulangi lagi, diperbaiki, dan saya kira he is the best. Ya, harusnya dipertimbangkan sebelum dilantik mungkin ya. Nah, Pak Wahyu, ini kalau tadi kan kita melihat ataupun mendengar kabar dari BIN yang mengatakan bahwa mereka tidak dimintai keterangan ataupun diminta informasi mengenai status kewarganegaraan ganda dari Archandra Tahar. Dari pengalaman Anda, apakah BIN juga pernah misalnya dimintakan pendapatnya untuk pada saat penentuan? Iya, zaman Gus Dur yang dikira sangat sangat transisional dan informal,
yang anti protokoler segala macam. Sebenarnya dalam hal ini Gus Dur juga relatif hati-hati juga, jangan dikira. Termasuk juga menentukan siapa dia orang yang mau direkrut, terutama menjadi menteri, menjadi Kapolri juga begitu. Saya ingat suatu saat Gus Dur menerima CV dari sejumlah orang yang bahkan kepada saya pun suruh nanya, coba dicek kepada si A, si B, dan C, gimana nih si X ini, Mr. X ini bener nggak ini, begitu. Tapi kepada BIN itu satu semacam prosedur otomatis, walaupun diminta ataupun tidak, biasanya BIN juga melakukan proaktif melakukan itu. Dan saya rasa informasi ini juga didapat juga dari BIN, diminta atau tidak, ya kan pasti kan ketahuan dari imigrasi, dari apa itu kan. Tapi kenapa baru sekarang, setelah dilantik? Kenapa tidak dari sebelumnya, Pak Soeharto menurut Anda? Kalau menurut saya, saya sulit untuk merekonstruksi kejadian sebelumnya. Karena ini kan terkait pada keputusan Presiden pada waktu itu. Saya justru ingin lompat saja bahwa Presiden telah melakukan corrective action. Dan itu harus kita dukung. Kedepannya seperti apa misalnya Anda? Ya tentu kita harus lebih berhati-hati. Terutama para pembantu presiden tentunya untuk melengkapi semua informasi agar presiden waktu mengambil keputusan benar-benar paripurna. Jadi saya kira ini pelajaran yang sangat berharga buat semua para pembantu presiden. Jadi jangan juga terpulang kepada presidennya sebagai pemutus akhir yang mempunyai hak prerogatif, tapi kepada calon-calon yang memang mau ditunjuk sebagai menteri, mbok iya berterus terang, gitu kan, mbok iya melakukan kejujuran, karena integritas itu saya rasa nilai yang tertinggi sebagai seorang pejabat publik. Betul, kita akan lihat ke depannya ya siapa yang akan menjadi pengganti Menteri SDM ini untuk melihat bagaimana proses rekrutmennya, apakah sudah tepat atau belum, mudah-mudahan tidak terjadi lagi seperti ini kasusnya ya. Pak Soeharto juga layak ini kalau dicalonkan. Tinggal tunggu telepon ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Soeharto, terima kasih Pak Wahyu sudah bergabung bersama kami malam hari ini.